Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi atau tips tentang perawatan tanaman alpukat yang ada di samping saya, yang ini. Jadi, alpukat ini baru selesai berbuah. Jadi, buahnya juga alhamdulillah lumayan cukup banyak. Jadi, satu pohon ini kemarin kisaran 250 kilo per batang. Jadi setelah berbuah, memang ada kegiatan atau perawatan khusus yang perlu kita lakukan, yaitu pemulihan pohon alpukat ini supaya kembali bugar lagi. Eh, jadi kemarin ada juga saya pantau kebun alpukat teman-teman ketika pasca pembuahan ini sampai mengalami kematian. Jadi inilah salah satu alasan kenapa memang harus kita lakukan pemulihan. Jadi ibarat manusia, tanaman, tanaman apapun itu, ketika pasca berbuah, apalagi dia mengeluarkan buah dalam jumlah cukup banyak, itu ketika kita bisa berkomunikasi, seandainya kita bisa berkomunikasi dengan ini tanaman, jadi dia sangat sangat menjerit kesakitan ya kawan-kawan. Namun sayangnya kita tidak bisa berbicara secara langsung, komunikasi langsung dengan tanaman ini. Jadi ibarat manusia, boleh dikatakan ini ibarat ibu-ibu pasca melahirkan. Jadi kalau nggak salah itu fase fase nifasnya. Jadi fase nifas atau pasca melahirkan itu memang membutuhkan nutrisi-nutrisi yang memang harus kita jaga supaya tanaman ini kembali bugar dan tidak menyebabkan gangguan yang cukup berat. Jadi kalau memang tidak dilakukan penanganan, yang resiko terburuknya memang mengalami kematian. Kalau tidak mengalami kematian, tanaman alpukat ini memang akan terjadi gangguan yang cukup berat. Bisa saja dia stagnan pertumbuhannya. Kemudian resiko lainnya, kita tidak akan mendapatkan produksi yang terus-menerus. Umpama tahun ini berbuah, tahun depan kemungkinan tidak berbuah lagi. Oke, seperti itu. Jadi hari ini kita akan menggunakan ini. Bisa jelas, Mas? Biasa untuk pemulihan, kita menggunakan pupuk Karate Plus Boroni. Jadi ini produk dari MTJ Merauke Tetap Jaya. Jadi kandungan dari Karate Boroni yaitu ada nitrogen, kalsium, boron. Yang jadi pertanyaan, kenapa menggunakan atau memilih unsur ini? Sementara nitrogen kita tahu ruhnya, garis besarnya itu untuk pertumbuhan vegetatif secara keseluruhan, yaitu pertumbuhan batang, ranting dan daun, kemudian perakaran. Jadi unsur nitrogen memang diperlukan untuk pemulihan seperti ini, terutama untuk sintesa protein, karbohidrat dan lain-lain. Kemudian kalsium, di sini juga ada kalsium oksida CaO, itu 26%, lumayan cukup tinggi. Jadi kalsium kenapa ini kaitannya dengan pemulihan? Jadi kalsium ini ada kaitannya pertama untuk pemenah, penjaga kestabilan pH, kemudian dia juga untuk ini ada kaitannya dengan pertumbuhan bulu-bulu akarnya. Kemudian di sini boron. Boron kalau untuk generatif, yaitu untuk pematangan serbuk sari, sehingga nanti bunga yang akan melakukan polinasi akan melakukan penyerbukan secara sempurna. Oke, jelas. Di sini boronnya ada 0,3%. Sebelum melakukan aplikasi Karate Boroni ini coba di shoot, Mas. Sebelumnya kita sudah melakukan pengapuran. Oke, jelas. Masih sangat jelas sekali bekas kapurnya. Jadi kemarin sudah 14 hari kita lakukan pengapuran. Jadi kalau saran saya, sebelum melakukan pupuk yang lain, sebaiknya kita ini aplikasikan dulu pupuk dolomitnya, kalsium karbonat. Jadi kemarin kalau diameter pohon seperti ini, kita menggunakan ini sekitar 3 kilo sampai 4 kilo per tanaman. Jadi nanti tidak mutlak itu 3 sampai 4 kilo, kalau di kebun saya itu ada kaitannya dengan pertama diameter batang, kemudian juga dengan radius tajuknya, radius tajuk terluar. Semakin besar kemudian semakin luas tajuknya, itu kita akan menambah kalsium karbonatnya lumayan cukup besar. Kemudian yang selanjutnya
untuk tahap pemulihan, jangan lupa untuk kita mengembalikan bahan organiknya dalam bentuk padatan. Jadi ini sudah saya deal sepakat. Kemarin totalnya lebih kurang 250 kilo, kita menggunakan 10%. Kita akan menyisihkan atau mengembalikan bahan organik 10%, itu minimal. 10% dari 250 kilo yang dihasilkan pohon ini akan saya kembalikan dalam bentuk organik padatan. Itu bisa berupa kohe kambing, kemudian kompos atau bahan atau pupuk organik pabrikan yang lainnya. Nanti di segmen selanjutnya mungkin saya akan membuat konten yang lebih sistematis. Kalau ini kita pemulihan dulu, kemudian nanti di pohon yang lain saya akan berbagi tip untuk proses pembesaran buahnya. Jadi bertani buah itu memang butuh proses ya kawan-kawan. Kita langsung saja ke tema kita hari ini. Jadi Karate Boroni warnanya seperti ini, kuning. Jadi kita butuhkan dalam satu pohon ini sebanyak 1 kilo. Jadi ini sudah kita timbang. Ketika volume tidak penuh, lebih kurang 1,5 jari. Ini volumenya 1 kilo. Oke, jelas. Saya singkirkan dulu. Jadi aplikasinya seperti ini. Usahakan pemupukan jangan ditumpuk. Kita akan menyebarnya secara merata, tipis. Jadi ada sebagian saya lihat kalau melakukan pemupukan itu ditumpuk melingkar seperti ini dengan ketebalan yang lumayan cukup tebal. Jadi itu kalau saya pribadi tidak menyarankan kawan-kawan. Kenapa? Karena kalau terjadi penumpukan seperti itu, nanti perakaran akan kontak dengan bahan kimia pupuk, sehingga nanti akan menyebabkan gangguan yang berarti pada tanaman alpukatnya. Oke, paham? Jadi seperti ini. Nanti kalau setelah aplikasi Nitrabor, ini biasanya tanaman alpukat akan pulih setelah lebih kurang 30 hari setelah aplikasi. Nanti saya akan tunjukkan ke pohon yang memang sudah pulih pasca pembuahan yang cukup banyak. Ya, inilah kondisi tanaman alpukat pasca pembuahan ketika sudah terjadi pemulihan. Sangat jelas sekali, dia sudah aktif terubus pucuk-pucuk barunya. Jadi nanti setelah menua kita akan kembali memasukkan nutrisi untuk pembungaan pembuahan selanjutnya. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.